Ya, saudara, tanggal 11 Juli 2026 kemarin ini diperingati sebagai Hari Kependudukan Dunia atau World Population Day. Satu temuan utama kali ini adalah banyak anak muda yang sebetulnya mau menikah dan jadi orang tua, tapi pilihan mereka dibatasi oleh sejumlah kendala sistemik. Nah, apa saja kendala itu dan apa kira-kira solusi dari pemerintah? Kita akan bahas di program spesial Liputan 6 SCTV kali ini. Sudah hadir bersama saya. Ini saya mau perkenalkan dari yang sebelah saya dulu. Sudah bergabung Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mbak Regina? Kabar baik. Bilangnya memanggilnya Mbak. Ini saya baru mau bilang nih, kayaknya gak cocok dipanggil Ibu ini. Karena saya berasa kayak seumuran ya. Jadi panggil Mbak aja ya, Mbak Wamen ya. Terima kasih Mbak Wamen atas kehadirannya hari ini. Dan di sebelahnya ini sudah ada yang cantik juga gabung sama kita, Ayu Saraswati dari UNFPA Champion dan Putri Indonesia Lingkungan 2020. Hai Ayu. Halo, selamat sore Mbak Regina. Selamat sore. Dan juga sudah ada Mbak Verania Andria dari UNFPA atau United Nations Sexual and Reproductive Health Agency Indonesia Season Representative. Hai Mbak Rara. Selamat sore Mbak Regina. Selamat sore. Jadi ini kita seru ya, semuanya cewek-cewek di sini. Kita akan membahas topik yang sebenarnya lagi banyak dibahas, apalagi juga lagi cukup hits ya, quote unquote ini di kalangan anak muda Gen Z sekarang untuk memiliki pilihan bahwa memilih untuk child free. Memilih untuk mungkin tidak berumah tangga dan juga child free. Tapi dari data UNFPA tadi kan menunjukkan bahwa sebenarnya kendala sistemik ini yang membuat terjadinya pilihan-pilihan tersebut gitu ya. Nah, saya mau ke Mbak Rara dulu. Apa sih Mbak kemudian faktor gitu ya yang membuat pasangan suami istri mungkin lebih memilih untuk child free alias tidak mempunyai anak ini? Iya, jadi UNFPA itu memang setiap tahun mengeluarkan satu survei. Gitu. Survei biasanya deskriptif analisis. Jadi kita mencoba menggali aspirasi. Di tahun ini sesuai dengan untuk Hari Kependudukan Dunia ini kita meluncurkan Demographic Future Survey. Ini di 73 negara, respondennya sampai 100.000 lebih, anak-anak muda dari umur 18 sampai 34 tahun. Untuk menanyakan apa sih sebetulnya aspirasi terkait dengan kehidupan, berpasangan sama punya anak. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Mbak Regina tadi, sebetulnya aspirasi dari para responden itu menunjukkan pengen kok kita berkeluarga, pengen kita punya pasangan, pengen juga punya anak gitu. Tapi kemudian aspirasi itu terhambat oleh realita. Beberapa hambatan utama yang jadi muncul dari hasil survei ini itu sekitar 81% bilang keamanan finansial. Kondisi ekonomi yang menjadi pertimbangan saya akan punya anak atau tidak. Kemudian yang kedua, biaya perumahan ternyata. Jadi biaya perumahan itu juga menjadi pertimbangan kedua. Berikutnya ada faktor-faktor lain misalnya sampai ke pasangan. Jadi kesetaraan hubungan, support system yang diperlukan untuk membesarkan seorang anak. Jadi hambatan-hambatan itu sebetulnya yang menjadi alasan kenapa kemudian pilihan-pilihan beralih dari tadinya pengen punya anak 2, 3 gitu ya. Tapi ternyata realita 1 aja atau nggak usah dulu kali ya. Gitu. Jadi itu dia tadi kendala sistemik. Betul, tadi ya Mbak Rara. Tapi Mbak Wamen sebenarnya kita dari kementerian punya nggak sih datanya misalkan berapa keluarga di Indonesia yang memutuskan untuk child free itu sendiri gitu? Iya. Kalau dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, ini kami punya data memang namanya pendataan keluarga. Tapi biasanya pendataannya itu terlihat dari berapa jumlah keluarga yang punya balita, itu sekitar 10 juta. Kemudian berapa jumlah keluarga yang termasuk dalam pasangan usia subur, berapa jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, berapa jumlah keluarga yang punya lansia. Itu biasanya datanya seperti itu. Tidak yang khusus berapa banyak yang keluarga yang memang memilih untuk child free. Tapi kalau kita lihat sendiri, tadi kan Mbak Rara sampaikan kan, kebanyakan sebetulnya dari survei Demographic Future Survey dari UNFPA ini, selain yang disampaikan Mbak Rara bahwa ternyata mayoritas tuh mau punya anak 2. Gitu, kalau nggak salah gitu ya Mbak Rara ya. Jadi ada mayoritas dari responden, 108.000 responden itu mayoritas ingin punya anak 2. Nah, memang ada beberapa hal-hal yang kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti ekonomi, kemudian juga rumah, tapi juga ada termasuk yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Rara,
bagaimana support system, bagaimana pasangan, bagaimana juga sebetulnya juga kesiapan psikologis. Ini menjadi salah satu hal yang terjadi. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat dari tahun ke tahun angkanya itu kita bisa lihat memang ada penurunan. Kalau dari tahun 2010 kita mengukurnya melalui yang dinamakan dengan total fertility rate. Jadi rata-rata perempuan itu punya anak berapa. Nah di tahun 2010 angkanya itu di 2,41. Kemudian biasanya survei-survei ini diukur 5 tahunan. Tahun 2015 angkanya berkurang menjadi 2,28. Jadi hampir 2,3. Jadi kan turun 0,1. Kemudian 2020 angkanya turun lagi menjadi 2,18 dan 2025 baru saja dilakukan juga angkanya turun menjadi 2,13. Tapi angka 2,13 ini sebetulnya mendekati apa yang dinamakan dengan replacement rate. Jadi kalau kita berbicara tentang kependudukan itu ada yang namanya replacement rate, itu angkanya adalah 2,1. 2,1 itu artinya bagaimana, kenapa replacement rate ini menjadi penting. Jadi artinya jumlah penduduknya nanti akan sama. Karena misalnya pasangan suami istri punya anak berapa, anak perempuannya kan punya anak, kalau punya anak 2 nanti jika ayah ibunya meninggal digantikan dengan 2 anaknya. Nah, koma satunya itu untuk mengantisipasi angka-angka kematian bayi ataupun pada saat masih kecil. Jadi itu replacement rate. Nah, kalau kita di angka 2,13, jadi sebetulnya kita yang perlu dilakukan adalah memang mempertahankan jumlah penduduknya tumbuh seimbang. Itu yang sekarang sedang kita terus lakukan dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Apa aja yang dilakukan pemerintah sendiri nih Mbak Wamen untuk mempertahankan angkanya agar tetap seimbang tadi? Nah, angkanya sendiri juga berbeda-beda. Ada yang angkanya sudah di bawah 2. Biasanya di kota-kota itu seperti Jakarta, Yogyakarta. Tapi berbeda lagi kalau misalnya kita bicara dengan seperti daerah-daerah Papua. Itu angkanya kepalanya masih 2 tapi komanya koma tinggi. Nah, ini kan jadi memang perlu ada pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda di setiap provinsi, setiap kabupaten kota, ini tentunya berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebenarnya juga menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rara. Bagaimana ketersediaan support system pasangannya seperti apa. Ini kan menjadi salah satu faktor juga apakah perempuan ingin memiliki anak atau tidak. Oleh karena itu salah satu kebijakan yang diambil oleh Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Menteri Wihaji itu salah satunya adalah salah satu program prioritasnya adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Kenapa Tamasya? Karena biasanya perempuan itu pada saat ingin memiliki anak kemudian berpikir nanti kalau saya masih tetap bekerja anak saya akan sama siapa. Nah, dengan adanya program Tamasya ini kita coba dorong agar lebih banyak lagi daycare yang memiliki pengasuhan yang baik dan supaya nanti perempuan-perempuan Indonesia, ibu-ibu muda Indonesia tetap bisa memiliki anak dengan tetap memiliki tempat di mana mereka bisa menitipkan anaknya dengan pola pengasuhan yang baik pula. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi program namanya program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Kenapa? Tadi seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Rara, yang ditemukan juga oleh survei dari UNFPA, bahwa salah satunya adalah bagaimana pasangannya, support sistemnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat selama ini, biasanya kalau kita bicara tentang pengasuhan anak, itu lebih banyak ibu. Nah, ini kita sedang coba gerakan agar ayah-ayah juga makin sadar untuk hadir dalam pola pengasuhan, tidak hanya hadir secara finansial, tapi juga hadir secara emosional kepada anak-anaknya dan turut berpartisipasi dalam pola pengasuhan di rumah. Nah, program-programnya itu ada banyak, seperti yang beberapa hari ini sedang dilakukan adalah gerakan mengantar anak ke sekolah. Ayah mengantarkan anak ke sekolahnya di hari pertama sekolah. Ini salah satu yang dilakukan, termasuk juga pada saat akhir tahun ajaran itu ada gerakan ayah mengambil rapot. Tujuannya bukan untuk meniadakan peran ibu, tapi ibu tuh ada, selalu ada. Kita ingin coba agar ayah-ayah juga hadir dan bisa memberikan perhatian secara emosional dan mengetahui bagaimana kondisi emosional anak-anaknya. Jadi kalau bahasa anak sekarang tuh supaya nggak fatherless gitu. Betul, ya. supaya nggak fatherless. Supaya nggak fatherless gitu ya. Tapi kalau dari Ayu nih sebagai anak muda ya, kalau Ayu Gen Z atau? Masuknya Gen Z deh kayaknya. Masuknya Gen Z, nah, pas nih berarti ini kita nanya ke Gen Z ini. Karena kan fenomena ini lagi rame di kalangan Gen Z juga kan, Mbak Wamen dan Mbak Rara gitu ya, fenomena
child free untuk memilih child free. Tapi kalau dari kamu sendiri, Ayu melihatnya child free ini sebenarnya harus dibiarkan atau dicegah gitu? Iya, kalau dari aku sendiri, I don't think this is something yang seharusnya dicegah, karena kembali lagi pilihan seorang individu akan tubuh dan akan keputusan masa depan mereka kembali lagi ke pilihan masing-masing. Bukan tempat kita, masyarakat, pemerintah, organisasi untuk datang mencegah atau mendikte bagaimana seseorang harus mengambil keputusan akan tubuhnya. Yang penting adalah menurut aku sendiri mengerti saat adanya fenomena fenomena child free ini, apa sih alasan-alasan yang menjadi concern sehingga banyak perempuan atau banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk tidak mau berkeluarga atau bahkan berkeluarga tapi tidak ingin membawa anak ke dunia ini. Seperti yang tadi Mbak Rara sudah jelaskan, alasan-alasan yang struktural, alasan ekonomi, alasan mental, psikologis, support system dari pemerintah, dari juga bagaimana workplace, environment in the workplace. Menurut saya adalah hal-hal yang perlu kita fokuskan sehingga kita bisa pastikan bukan memaksa seseorang untuk memiliki anak, tetapi memberikan ekosistem dan support system yang baik sehingga saat mereka ingin memiliki anak dan secara fakta mereka memang benar ingin memiliki anak, they have the option, they have the freedom and the comfort to take that right. Gitu. Betul, karena memang sejatinya ya seorang perempuan harus merasa aman dan nyaman dulu untuk menentukan pilihan mau atau tidaknya gitu ya. Tapi kan tadi seperti yang disampaikan oleh Ayu juga ya Mbak Rara, bahwa saja memang tadi faktor-faktor yang Mbak Rara sebutkan sebelumnya ya, faktor ekonomi lah, mungkin menjadi salah satu kendala lah yang terbesar sampai seseorang atau pasangan memilih untuk menjadi child free. Tapi ada nggak sih dari data UNFPA sendiri kalau misalkan keluarga secara ekonominya ini mapan, baik-baik saja tidak ada kendala ekonomi tapi memutuskan untuk child free. Nah biasanya itu kenapa Mbak? Ya, jadi sebetulnya sih kalau kita lihat lagi ekonomi itu pasti bukan satu-satunya ya jadi alasannya gitu. Dari survei tersebut juga menunjukkan misalnya kesiapan emosional. Jadi tadi Bu Wamen udah sampaikan juga ada loh perlu kesiapan emosional untuk kemudian berkeluarga, punya anak. Itu juga jadi alasan lain selain kondisi ekonomi maupun yang tadi perumahan gitu ya, biaya perumahan. Kemudian yang menarik juga muncul sebetulnya kayak tadi terkait sama pasangan. Kita akan disupport nggak nih? Nanti saya sendiri lagi ngurusin anak. Yeah. Nah, jadi nyari pasangan itu juga ternyata jadi kendala juga tuh buat perempuan-perempuan muda memilih saya mau nikah apa enggak, ntar dulu ya saya lihat dulu ini kayaknya. Betul. Curhat ya. Jadi bisa berbagi peran nggak nih? Bisa saling menghargai nggak nih di dalam keluarga nanti gitu ya? Saling support apa enggak? Itu sekarang muncul menjadi satu kriteria buat orang kemudian berpikir apakah saya akan berkeluarga, apakah saya akan punya anak gitu. Jadi bukan hanya ekonomi satu-satunya dan menurut saya kita perlu menggali survei ini tuh kaya karena dia memberikan analisa yang lebih dalam tentang mengapa. Dan itu kemudian akan menjadi masukan ya, gimana kita merespon. Jadi seperti tadi disampaikan, jangan kita lihat ujung akhirnya, angkanya. Jangan kita memfokuskan pada berapa nih jumlah populasi Indonesia. Tapi ayo kita lihat apa yang membuat orang kemudian memilih untuk tidak mempunyai anak. Nah itu yang diselesaikan dulu, nanti secara natural dia akan naik dengan sendirinya. Banyak faktor berarti tidak hanya ekonomi, tadi sudah kita sebutkan beberapa, salah satunya juga yang jadi faktor adalah pastinya dinamika global yang penuh ketidakpastian gitu kan Mbak. Betul bikin sekali. Orang juga deg-degan nih, kita aduh kalau mau punya anak nanti gimana nih kira-kira gitu kan. Itu pasti banyak jadi concern juga. Tapi kalau dari pemerintah sendiri Mbak Wamen sejauh ini, apakah pemerintah sudah merasa on the right track untuk menghadapi ketidakpastian ini gitu? Iya, kalau kita bicara tentang ketidakpastian global, tentu semua negara di dunia saat ini tengah mengalaminya. Dan yang pasti adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan berbagai hal untuk terkait dengan ketidakpastian ini. Kita lihat bagaimana hubungan-hubungan dengan negara-negara juga dijalin dengan baik, bagaimana
relasi diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini kan terlihat. Dan kalau kita bicara juga tentang ketidakpastian global, ini juga sebetulnya sejalan dengan salah satu program prioritas Bapak Presiden yaitu swasembada pangan. Kan kita lihat ya bahwa swasembada pangan sekarang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana harga pupuk petani juga kemudian makin naik. Ini menjadi salah satu bagian untuk mengamankan itu sendiri. Karena kan kalau kita bicara tentang ketidakpastian global, berarti kan kita harus mengamankan diri kita sendiri, negara kita. Salah satunya adalah dengan cara swasembada pangan. Belum lagi juga tadi kan ada terobosan-terobosan yang baru beberapa waktu ini dilakukan oleh Bapak Presiden. Ada B50 yang kemarin juga sudah diresmikan. Jadi ada begitu banyak hal yang dilakukan. Tapi kembali lagi kalau kita bicara tentang keluarga, saya setuju dengan tadi apa yang dikatakan Mbak Ayu, bahwa kalau untuk menentukan mau punya anak berapa itu tentu saja dikembalikan pada pribadi masing-masing. Ada yang masih ingin memiliki anak banyak, ada yang mungkin masih ingin memiliki anak lebih sedikit. Tapi yang paling penting dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah merencanakannya. Kalau slogannya itu berencana itu keren gitu, bilangnya begitu. Tapi saya tidak mau bicara tentang slogan, tapi memang program-program yang dilakukan memang adalah untuk perencanaan berkeluarga. Dan yang dilakukan ini adalah menggunakan pendekatan siklus hidup. Siklus hidup mulai dari pada saat belum menikah, kemudian pada saat menikah menjadi pasangan muda, kemudian pada saat memiliki anak balita, anak remaja, pada saat nanti mempersiapkan anak-anak remajanya itu untuk menikah, dan sampai nantinya mereka mencapai usia lanjut atau lansia. Ini semua ada program-program yang dilakukan untuk ketahanan keluarga. Mulai dari kalau kita bicara pada saat pernikahan, sebelum pernikahan, ada persiapan-persiapan, ada kita punya program namanya generasi berencana. Ini juga disandingkan dengan program-program lain untuk anak-anak remaja, pusat informasi dan konseling remaja. Kenapa? Karena kita tahu pada saat, seperti tadi kan yang dikatakan Mbak Rara juga salah satunya kan adalah masalah psikologis juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan seseorang ingin memiliki anak atau tidak. Jadi kalau sudah belum siap secara psikologis, ini ada program-programnya termasuk pusat informasi dan konseling remaja. Karena kalau kita bicara tentang remaja, belum tentu semua remaja itu mau curhat sama orang tuanya. Betul. Biasanya mereka akan lebih senang curhat dengan peersnya, dengan teman sebayanya. Oleh karena itu namanya pusat informasi dan konseling remaja ini kita lakukan supaya ada konselor-konselor sebaya. Untuk apa? Untuk mendeteksi dini dulu. Kalau ada persoalan-persoalan, terutama persoalan-persoalan mental. Nah, jika memang tidak bisa ditangani, berarti kan kita juga harus berani untuk menyampaikan, kita harus mendapatkan rujukan ke penanganan yang lebih lanjut lagi. Misalnya penanganan kesehatan, pergi ke psikolog, yang lain-lain sebagainya. Ini dilakukan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kita juga punya program namanya Bina Keluarga Remaja. Ini juga orang tuanya juga diajak untuk dilakukan edukasi melalui berbagai program. Salah satunya namanya Bersahaja. Kementerian kami suka sekali melakukan singkatan-singkatan ya. Tapi singkatannya kece-kece ya. Bersahaja itu bersahabat dengan remaja. Karena kan orang tua itu menjadi orang tua pun gak ada sekolahnya. Gak ada sekolah khusus. Setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi setiap orang tua harus bisa belajar untuk mendengarkan anak dan mengetahui apa yang terbaik buat anaknya. Kadang-kadang perlu komunikasi dengan anak pun perlu ada pengajaran-pengajarannya, edukasi-edukasinya. Ini yang kita lakukan. Apalagi kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini punya lini lapangan yang cukup banyak. Jadi penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana itu ada sekitar 18.000. Kemudian ada lagi yang namanya tim pendamping keluarga, itu ada 600.000 di seluruh Indonesia. Ini yang kemudian kita edukasi dengan program-program tadi seperti Bina Keluarga Remaja, itu ada sekitar 60 ribuan di seluruh Indonesia. Ada Bina Keluarga Balita kalau sejak awal itu ada hampir 100.000 di seluruh Indonesia, dan Bina Keluarga Lansia. Jadi setiap tahapan kehidupan ini memang ada program-program yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Harapannya apa? Supaya kesehatan mentalnya akan makin baik dan keluarga Indonesia akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi kalau dari program-program yang sudah Mbak Wamen sebutkan sendiri tadi Mbak, mungkin masih ada yang juga yang belum tahu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan atau merasakan manfaat dari program-program ini sendiri. Biasanya dari mana dimulainya Mbak? Apakah dari konseling kemanakah? Kalau untuk program Bina Keluarga Balita itu mulai dari tingkat yang akar rumput paling bawah. Jadi ada di kelurahan-kelurahan, desa-desa. Karena kan jumlahnya tuh hampir 100.000. Dan itu berarti kan memang ada di beberapa desa yang ada
lebih dari satu, itu bisa terjadi begitu. Bina keluarga balita, kemudian bina keluarga remaja untuk yang remaja, kemudian bina keluarga lansia adalah untuk yang lansia. Karena tugas kami ini terutama di petugas lapangannya, di kader-kader kami, berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain. Kalau kita bicara tentang kesehatan, ada yang namanya Posyandu kita kenal. Yes. Nah, untuk mereka bisa datang ke Posyandu, yang mengajak datang ke Posyandu itu adalah kader-kader dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Jadi kita tuh bagian penggerakan, gitu. Menggerakkan dulu agar masyarakat ini mau untuk memulainya dulu gitu ya ke Menggerakkan termasuk juga menggerakkan untuk misalnya yang balita. Memeriksakan diri balitanya menimbang, kemudian melakukan imunisasi. Itu yang menggerakkan dan mengingatkan itu adalah kader-kader dari BKKBN sendiri gitu ya. Menarik. Nah, saya mau balik ke Ayu lagi. Tadi kan kita sempat dengar juga ya dari Ayu pendapatnya bahwasanya memang kalau misalkan faktor ekonomi itu tidak jadi satu-satunya, tapi ada faktor-faktor lainnya. Tapi menurut kamu sendiri wajar nggak sih in this era, in this ekonomi orang tuh takut gitu punya anak, tapi alasan terbesarnya ya karena mungkin ekonomi tadi gitu. Wajar banget menurut aku. Menurut aku justru the fact that people are more and more aware, sadar bahwa kita membutuhkan banyak sekali hal yang ternyata harus di checklist nih sebelum memulai rumah tangga, sebelum membawa kehidupan baru di dunia, termasuk dengan kestabilan ekonomi, emotional and mental regulation dari diri sendiri dan pasangan, financial planning ke depannya, entah itu bagaimana nanti anak tersebut akan tinggal, di mana mereka akan tinggal dan dibesarkan. Bahkan tadi seperti yang sudah didiskusikan, kondisi the turbulence of geopolitics in the world, justru menurut aku itu adalah penanda bahwa generasi yang sekarang ada, mereka sangat aware dan memiliki tanggung jawab yang luar biasa bahwa melahirkan seorang anak di dunia itu bukan hanya ya udah lebih banyak anak lebih banyak rezeki gitu. Jadi memang it takes a lot and it takes a village, and I really respect our generation for having that awareness. Nah, mungkin yang menarik yang perlu kita sadari adalah ternyata banyak sekali miskonsepsi mengenai kenapa generasi muda sekarang punya rasa takut. Banyak yang merasa, oh ini generasi muda sekarang egois ya, nggak mau punya anak ya, nggak mau ribet ya, pengennya traveling carefree around the world. Padahal sebenarnya secara fakta dan secara data sudah ada bahwa 8 dari 10 orang-orang muda di seluruh dunia masih ingin berkeluarga, dan the majority of that saat ditanya alasannya mengapa adalah karena mereka benar-benar ingin merasakan kebahagiaan untuk berkeluarga dan mempunyai anak. Jadi menyadari data dari survei tersebut, kita bisa melihat bahwa sebenarnya the hope is there. Our generation wants to have a family. We want to carry the generation forward. Cuma apakah sekarang kondisi hidup dan kondisi dunia sedang cukup baik-baik saja sehingga generasi muda ini merasa cukup aman untuk mempunyai anak. Itu sih. Mbak Rara, kita respect juga sebenarnya sama Gen Z dan anak muda sekarang yang memiliki awareness yang luar biasa tentang memiliki anak ini harus banyak yang di checklist dulu seperti yang dikatakan oleh Ayu tadi. Karena berarti kan anak muda kita juga memikirkan masa depan anaknya nanti jika memang saya mau punya anak nih gitu. Kalau memang saya ngerasa belum ready ya kenapa saya paksain gitu. Tapi kan Indonesia ini beragam seperti yang tadi kita udah ngobrol sama Mbak Wamen sebelumnya gitu. Indonesia beragam. Banyak juga yang beranggapan bahwa ya banyak anak banyak rezeki. Kalau dari Mbak Rara sendiri ngeliatnya gimana? Iya, kalau banyak anak banyak rezeki gitu ya, itu kan sebetulnya manifestasi dari dia mencerminkan nilai-nilai apa budaya, nilai agama gitu ya, bahwa anak itu membawa berkah. Nah, kita memang harus apresiasi, tapi dalam kondisi sekarang mau tidak mau realitas itu membawa orang kemudian berpikir shifting dari anak ke kualitas anak. Jadi kayak tadi misalnya Ayu bilang, ya kita juga pengen gitu, 8 memang betul 8 dari 10 responden itu bilang anak itu membawa kebahagiaan loh. Itu masih tuh menjadi driver, menjadi motivasi. Nah tapi kebahagiaan itu kan kalau ngelihat anaknya sehat, enggak anaknya kemudian hidup di lingkungan yang baik, rumah yang decent. Nah jadinya
banyak anak banyak rezeki itu sekarang secara natural menurut saya kemudian sudah shifting tuh, bahwa kemudian apakah memang banyak anak kemudian kondisinya tidak baik untuk anak itu, kualitasnya rendah, apakah itu membawa kebahagiaan? Kayaknya tidak gitu. Jadi menurut saya sih tanpa usah dipaksain, akhirnya itu akan terbentur dengan realitas kembali. Kita harus lihat lagi apa sih yang membuat kemudian realita itu tidak bisa memenuhi aspirasi yang diinginkan. Ngomongin soal realita Mbak Rara, ini menarik juga Mbak Wamen bahwa realitanya memang saat ini banyak pekerja muda ini masih bergaji rendah. Dan juga memiliki ketidakpastian pekerjaan ya, kita tahulah gitu ya. Tapi gimana pemerintah kemudian memastikan lapangan kerja dan juga pendapatan yang lebih layak bagi calon orang tua ini sendiri? Kalau kita berbicara tentang ekonomi gitu ya, pendapatan, ini kan sangat terkait dengan tingkat pendidikan. Sebetulnya yang tengah dilakukan oleh Pak Presiden melalui program-program prioritasnya, ini juga sangat memperhatikan hal itu. Apalagi ini sejalan dengan Asta Cita keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu ada program yang namanya adalah Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat ini kan kita ingin lihat bagaimana anak-anak yang dari keluarga tidak mampu bisa kemudian bersekolah, kemudian makannya juga terjamin, tinggal juga di sana. Ini kan menjadi sesuatu yang bisa nantinya mendobrak ataupun menembus batas hambatan-hambatan tadi. Karena dengan adanya pendidikan, kalau kita berbicara tentang ekonomi, yang bisa meningkatkan ekonomi kita salah satunya adalah pendidikan. Belum lagi ada lagi yang namanya adalah Sekolah Garuda. Ini untuk anak-anak berprestasi bisa masuk ke dalam Sekolah Garuda, sekolah-sekolah khusus ini yang nanti dipersiapkan untuk bisa masuk ke universitas-universitas ternama di luar negeri dan nantinya kembali membangun bangsa. Ini adalah salah satu program. Kemudian juga kita tahu ada program magang nasional. Ini juga dilakukan untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi muda supaya memiliki pengalaman kerja. Karena kalau sudah memiliki pengalaman kerja diharapkan akan lebih mudah lagi nantinya mencari pekerjaan. Dan kalau kita bicara lagi tadi tentang ekonomi ini sendiri, bagaimana kondisi-kondisi di masing-masing daerah ini kan berbeda-beda. Provinsi-provinsi berbeda-beda, kabupaten kota berbeda-beda. Oleh karena itu masing-masing pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi itu juga harus punya perencanaan yang baik. Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga punya program namanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Nah, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini ada 30 indikator yang kemudian nantinya kalau misalnya betul-betul dijalankan dengan baik, itu nanti bisa terlihat di daerah-daerah tertentu perlunya apa, TFR-nya berapa, kemudian angkatan kerjanya bagaimana, tingkat partisipasi angkatan kerjanya, kemudian jumlah anak yang memiliki akte lahirnya berapa. Jadi ada hal-hal yang memang diperhatikan, tapi itu kan tentu saja nanti akan berbeda-beda. Jadi masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota, kita dorong untuk menjalankan peta jalan pembangunan kependudukan ini yang nantinya diturunkan menjadi rencana-rencana aksi yang tentu saja juga berbeda-beda di setiap daerah, di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota. Karena balik lagi, Indonesia ini sangat beragam, kondisinya berbeda-beda. Sehingga masing-masing daerah perlu mengetahui hal-hal yang menjadi indikator-indikator tadi supaya nantinya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Karena kalau kita berbicara lagi tentang perencanaan keluarga juga. Perencanaan keluarga kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak punya angka, tidak mau terjebak pada angka. Tidak mau terjebak pada angka misalnya anaknya harus sekian, tidak. Yang paling penting dilakukan adalah merencanakan supaya tidak ada 4T. 4T ini 4 terlalu muda memiliki anak karena nanti akan berdampak juga pada kesehatan, potensi stuntingnya juga jadi lebih tinggi. Terlalu tua karena kalau usianya makin tua melahirkan juga tentu saja resiko makin tinggi. Kemudian terlalu dekat jaraknya. Ini juga karena apa? Karena kita tahu anak itu kan perlu ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan nanti sampai usia 2 tahun, dilanjutkan juga dengan makanan pendamping ASI. Nah, kalau misalnya sudah punya anak lagi sehingga ASINya bagaimana nanti? Meskipun masih ada beberapa yang masih tetap bisa memberikan ASI, tapi tentu saja jarak ini penting untuk dijaga. Dan yang terakhir terlalu banyak, karena kalau anaknya terlalu banyak tentu saja akan berdampak pada ekonomi keluarga. Ini yang tentu saja dilakukan. Dan program-program lain juga kalau kita lihat makan bergizi gratis ini kan salah satunya juga untuk bagaimana ekonomi
bisa membantu masyarakat yang benar-benar tadinya tidak makan gitu ya. Pak Presiden selalu kan sangat concern terhadap anak-anak Indonesia yang tidak sarapan, sehingga sekarang dengan makan bergizi gratis yang tentu saja terus diperbaiki dan sekarang baru mulai kembali, mudah-mudahan nantinya betul-betul bisa akan berdampak bagi anak-anak masa depan Indonesia. Oke, tadi Mbak Wamen sempat menyinggung juga terkait dengan target bonus demografi juga yang sebelumnya disampaikan ya Mbak Wamen. Nah, tadi kita juga sempat di awal ini ngomongin soal tren angka yang menurun tadi yang kita lihat sebelumnya ya. Apakah kalau dengan angka yang terus menurun, target bonus demografi itu nantinya bisa tercapai Mbak Wamen melihatnya? Kalau saat ini kalau kita bicara tentang bonus demografi, kita definisikan dulu ya. Bonus demografi ini adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisinya saat ini masih seperti itu. Hasil data yang terakhir dari BPS juga kondisinya memang bonus demografi itu masih ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan masing-masing daerah juga perlu melakukan perencanaan untuk bisa memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya adalah melalui dengan menggunakan peta jalan pembangunan kependudukan tadi yang diterjemahkan menjadi rencana-rencana aksi di masing-masing daerah. Oke. Nah, saya mau balik ke Ayu lagi nih, Mbak Wamen. Mungkin Ayu, kita kan kalau misalkan zaman sekarang ini anak-anak kan pasti main media sosial, kita melihat juga banyak fenomena-fenomena dan banyak juga yang ramai mengatakan bahwa banyak perempuan tidak mau punya anak karena ngerasa nanti akan terhambat karirnya, akan terhambat masa depannya. Kamu memiliki hal yang sepakat nggak sama itu? Sepakat nggak kira-kira? This is actually a very interesting question. Karena sering banget ya kita sebagai perempuan ditanyakan, kita sebagai perempuan mau milih mana, karir atau berkeluarga. But I don't think I've ever heard any man ever ask kayak, bro lo mau milih berkeluarga apa berkarir? Why is it like that? Kenapa masyarakat melihat bahwa karir dan keluarga are two given things yang bisa dilakukan secara baik oleh seorang laki-laki. Tetapi mengapa seorang perempuan secara otomatis harus memilih salah satu di antara dua kehidupan yang padahal sebenarnya dengan support system dan dengan kondisi yang optimal bisa dijalani even with flying colors. I have seen multiple women, I'm surrounded by multiple powerful women yang bisa bukan hanya menjuggle tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa di karir mereka dan juga menjadi seorang ibu dan seorang istri yang juga sangat present dan luar biasa karena mereka punya support system, karena mereka didukung dengan kondisi-kondisi mungkin finansial juga, pasangan yang tepat dan suportif, keluarga, orang tua yang present, faktor-faktor yang mungkin sekarang terlihat sebagai privilege. Sehingga there are women that are able to do these things. Nah mungkin menurut saya pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah kita sebagai as a community, as a system sudah siap untuk memprovide all these facilities, support system sehingga hal tersebut bukan menjadi sebuah privilege tapi hak dasar yang bisa didapatkan oleh perempuan sehingga mereka tidak lagi harus memilih. Saya boleh langsung jump in ya, boleh. Regina ya. Nah makanya senang banget tadi Ayu juga bilang gitu. Jadi itu juga yang menjadi salah satu concern dari kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Seperti yang tadi saya udah sempat sampaikan ya Mbak Regina. Bahwa salah satu programnya adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Supaya apa? Supaya perempuan itu nantinya bisa tetap bekerja. Kalau dia memilih untuk bekerja, kembali lagi karena pilihan apakah dia mau bekerja atau tidak itu kembali lagi daripada masing-masing pribadi masing-masing. Nah kalau memilih untuk bekerja ada tempat yang bisa dititipkan anaknya dengan pola asuh yang baik. Kemudian juga makanya juga ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini juga kenapa? Karena supaya ya the fathers, ayah-ayahnya juga bisa ikut terlibat dalam pengasuhan. Dan makin banyak ini juga menjadi salah satu yang mudah-mudahan kita coba terus dorong dan mudah-mudahan makin banyak bisa diimplementasikan di berbagai tempat hingga sampai ke level yang paling bawah ke tingkat komunitas. Supaya apa? Supaya perempuan pun tetap bisa memilih, yang mau memilih untuk bekerja tetap bisa bekerja. Karena kalau kita bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, ini jomplang sekali antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu 2026 itu 84%. Kalau perempuan 56%. Jadi jumlahnya jomplangnya itu angkanya sekitar 28%.
Kalau kita bisa tingkatkan bonus demografi, ujungnya juga akan makin bisa kita raih lagi karena makin banyak perempuan yang bekerja. Karena kan definisi bonus demografi tadi kan usia produktif menanggung yang tidak produktif. Nah, kalau yang usia produktifnya makin banyak yang bekerja, akan makin banyak lagi kesempatan untuk bisa meraih bonus demografi. Artinya dengan program-program yang tadi dilakukan juga dari kementerian begitu ya Mbak Wamen untuk mencapai hal ini semua dan juga tadi kan Ayu juga bilang bahwa memang ya peran laki-lakinya juga ini pasti sangat penting sekali. Kalau kita ngelihat sekarang mungkin wanita yang masih bisa berkarya, masih bisa ngurus anak dan lain-lain itu as a privilege, tapi kan harusnya ini bukan privilege tapi semua orang harusnya seperti itu gitu. Jadi ada miskonsepsi nggak sih Mbak Rara dari kata child free yang mungkin selama ini beredar gitu, harusnya itu seperti apa gitu? Ya, sebetulnya miskonsepsi dari child free itu harus kita kembalikan bahwa pilihan untuk hak reproduksi itu tuh hak ya. Jadi itu pilihan individu. Jadi kembalikan itu adalah hak. Nah, untuk memenuhi hak baru kemudian banyak tuh yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menyalahkan atau menghakimi, kamu kayak tadi ya generasi Gen Z ini kok nggak tanggung jawab sih, kok tiba-tiba pada nggak mau punya anak, gimana nanti Indonesia nggak ada orang lagi gitu ya misalnya. Menurut saya itu yang perlu kita hindari. Tapi kita kembali bahwa pilihan atas hak reproduksi itu memerlukan dukungan secara sistemik, kesiapan emosional, partner dalam hubungan itu sendiri. Jadi banyak faktor yang membuat orang kemudian memilih. Tapi apakah pilihannya tidak punya anak, mau punya anak kapan, mau punya anak berapa dengan mempertimbangkan resiko. Jadi informasi tentang resiko itu ya banyak anak banyak rezeki. Nah, itu juga perlu dilihat 4 terlalu tadi. Kalau terlalu tapi kemudian nanti ibunya pas melahirkan meninggal, anaknya gede kemudian stunting gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertimbangan. Jadi informasi menjadi penting atas resiko-resiko, tapi basisnya itu adalah hak. Jadi kita nggak bisa kemudian menghakimi, lebih baik ayo kita lihat apa sih yang bisa membantu pilihan-pilihan atas hak reproduksi itu bisa terpenuhi sehingga aspirasi yang tadi bisa terpenuhi. Hati-hati loh, hasil SUPAS tahun kemarin itu kan nunjukin perempuan tuh 49%, hampir balance. Nah, kalau kita mau bicara Indonesia emas, gak mungkin kan cuma 50% yang full capacity, we need 100% capacity. Kalau boleh sebelum kita menutup diskusi yang seru, ini kayak ngobrol ya, jadi bukan diskusi sebenarnya ngomongnya, ini yang relate banget sama kita juga perempuan gitu kan. Satu pesan mungkin kepada anak muda yang saat ini sedang menyaksikan gitu, dari Mbak Rara, Ayu dan juga Mbak Wamen gitu ya. Untuk generasi muda kita yang saat ini mungkin memiliki keraguan untuk memulai berkeluarga bahkan ya sebelum punya anak ataupun juga dengan pilihannya masing-masing, silakan boleh disampaikan dari Mbak Rara dulu. Deh aku baru mau lempar ke sambil aku curi-curi mikir. Mikir dulu gitu ya. Ya, silakan Mbak Rara boleh lihat ke kameranya. Ke kamera. Saya sih pengen sekali ngajak buat teman-teman muda gitu, cari informasi yang benar. Well informed atas decision-nya. Jadi dengan begitu semua pilihan itu pilihan yang bertanggung jawab, didasari oleh informasi yang tepat dan juga memenuhi hak untuk hak individu untuk memilih. Oke, hak individu untuk memilih. Silakan Ayu. Oke, buat teman-teman yang sedang menonton di rumah, I feel your struggle. I'm probably right there with you too. But I think hopefully from this discussion today kita banyak banget belajar bahwa ternyata we are not in this fight alone. There are also other people, governments are doing a lot of things untuk membantu dan mensupport sehingga kita bisa memilih. Ya, mungkin pesan buat teman-teman aku, teman-teman dari generasi aku, know that you're not alone. Semoga dari percakapan yang kita sudah diskusikan hari ini, kita banyak belajar bahwa kita sama-sama mengerti baik dari pemerintah, dari komunitas, dari generasi-generasi selain generasi kita mengerti bahwa ada isu-isu yang membuat kita akhirnya harus memilih untuk mungkin menjadi child free atau tidak menikah. Dan a lot of efforts are being put into that. Dan semoga kita bisa bersama-sama
menghentikan pertanyaan mengapa generasi kita child free, tetapi lebih fokus untuk menyelesaikan bagaimana dan apa yang bisa kita provide sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik untuk diri kita. Oke, keren banget Ayu ya. Ini penutupnya terakhir dari Mbak Wamen, silakan Mbak. Sebelum saya lihat ke kamera, saya mau sampaikan sedikit hal juga. Silakan. Yang paling penting juga sebetulnya kolaborasi. Karena kita tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Pemerintah dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah akan terus berupaya untuk melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya masing-masing karena kolaborasi ini juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dengan kita berkolaborasi, mengetahui tugas-tugas kita masing-masing apa dan menjalankan tugas itu dengan baik. Mudah-mudahan nantinya kita bisa betul-betul dapat melayani masyarakat dengan baik. Dan untuk anak-anak muda, karena salah satu program kami juga adalah Bina Keluarga Remaja, ini kita jangan lupa untuk mengingatkan, jangan menikah dini, jangan terlibat pada narkoba, obat-obatan terlarang. Kemudian juga yang paling penting juga kita coba melakukan yang terbaik. Pemerintah akan coba juga untuk terus melakukan yang terbaik untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan memang kalau untuk terkait dengan pembangunan di bidang kependudukan ini tidak seperti pembangunan di bidang infrastruktur yang langsung terlihat kasat mata. Program-program ini dilakukan terus-menerus seperti program keluarga berencana. Kita lihat dari program dari tahun 70-an, dampaknya kita rasakan saat ini di mana penduduk bisa tumbuh seimbang. Jadi berikan kesempatan pada pemerintah untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Wah, luar biasa untuk wanita-wanita hebat kita hari ini ya atas insight dan juga obrolan kita yang menarik karena memang yang saya tangkap adalah pada dasarnya child free ini bukan tentang mau punya anak atau tidak punya anak, tapi kembali lagi ini soal tanggung jawab, soal kesiapan, soal lingkungan yang mendukung juga pastinya dan ini juga merupakan pilihan dan juga dari masing-masing individu untuk akhirnya memutuskan mau atau tidak, tapi bagaimana juga sosialnya juga ini mendukung keputusan ini sendiri ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih Mbak Wamen, Mbak Ayu dan juga Mbak Rara atas kehadirannya dan juga hari ini sharing kita hari ini dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan hari ini. Semoga informasi yang kita berikan juga bermanfaat pastinya ya. Saya Regina Valeria pamit dulu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.